Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil 'allam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Negara Indonesia mengalami pergolakan. Rakyatnya mengalami penderitaan, siksaan akibat dari perbuatan manusia. Selama 3,5 abad, bangsa Indonesia hidup dalam tekanan siksaan kaum penjajah. Rakyat Indonesia hidup di negeri sendiri, tapi laksana hidup di negeri orang lain. Kemudian, atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih mengalami siksaan dan penderitaan yang disebabkan oleh saudaranya sendiri, yaitu sesama warga negara Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi pemberontakan G30 SPKI. Mereka akan mengganti ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, diganti dengan ideologi komunis. Karena itu, pada tanggal 30 September 1965, ada 10 pahlawan revolusi yang disiksa, dibantai, dibunuh, dan dimasukkan dalam sumur tua atau lubang buaya. PKI tidak menyetujui berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila, sehingga akan diganti dengan faham komunis. Karena komunis tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius, maka akhirnya dapat dilumpuhkan, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Pancasila bisa mengeratkan bangsa Indonesia yang mempunyai agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, suku bangsa, dan bahasa yang berbeda, bisa disatukan dalam satu ideologi, yaitu Pancasila. Pada khutbah ini akan disampaikan tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah menyatakan tentang ketauhidan dan hablum minallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Islam mengajarkan tentang prinsip ketauhidan. Allah itu Maha Esa, dan disebutkan dalam Pancasila sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hablum minan nas atau hubungan sesama manusia. Hablum minallah, peran manusia sebagai hamba Allah, dan hablum minan nas, peran manusia sebagai khilafatu fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Sikap saling mengenal pada ayat tersebut adalah jika sesama manusia sudah saling mengenal, maka akan timbul sikap saling menghormati. Salah satunya adalah melakukan dialog, karena dengan dialog akan memunculkan keterbukaan dari berbagai pihak yang pada akhirnya akan timbul sikap saling menghargai satu sama lain dan juga melakukan sikap saling menghormati. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, adalah mencerminkan ideologi insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia, dan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati dalam persatuan juga harus ditarik garis persamaan, bukan garis perbedaan yang akan memunculkan perpecahan dan permusuhan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan sejalan dengan prinsip Islam, yaitu mudzakarah atau perbedaan pendapat, dan asyura, yaitu musyawarah. Firman Allah dalam Al-Quran, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan sosial berkaitan dengan maqasid asy-syariah yang terdiri dari 3 hal. Pertama, daruriyah, perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat esensial bagi kehidupan seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kedua, hajiyah, yaitu menemukan hal-hal menemukan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya di bawah daruriyah. Ketiga, tahsiniyah, yaitu menemukan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia. Ketiga, tahsiniyah, perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4. Demikianlah bahwa seluruh sila dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Karena itu, setiap muslim yang telah memahami dan mengamalkan ajaran Islam pada dasarnya telah mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai muslim sudah semestinya kita mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Indonesia dan seluruh rakyatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa akhudhukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifzi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman walladhina aqamu ma'hadana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.